seorang pemikir dalam gereja Katolik, pemikir besar, memikirkan tentang konsep Tritunggal Maha Kudus. Di rumahnya, di tempat kuliah, di tempat umum, dimanapun dia berpikir, kenapa saya tidak bisa memahami dan menjelaskan kepada orang lain konsep atau pemahaman tentang Tritunggal Maha Kudus yang saya imani. Maka selesai semua pekerjaan, dia tetap berjalan-jalan lalu memikirkan apakah yang dimaksud dengan konsep Tritunggal Maha Kudus dan bagaimana saya berupaya untuk menjelaskan konsep ini kepada orang-orang yang mau mendengarkan ajaran saya. Akhirnya dia terus berjalan sampai di tepi pantai. Di pantai itu, sananya lautan luas, dia melihat seorang anak kecil sedang bermain pasir di tepi pantai. Kemudian anak ini membentuk suatu wadah kecil. Lalu dia berlari ke arah laut, lalu mengumpulkan air. Di bawahnya ditaruh lagi ke pasir tersebut yang berbentuk wadah. Setiap kali berulang kali bolak-balik si anak ini. Anak kecil ini bolak-balik ambil air, kemudian ditempatkan di wadah pasir tersebut. Terus-menerus berulang kali sampai pada akhirnya Agustinus datang kepada si anak ini dan berkata demikian. "Nak, apa yang sedang kamu lakukan?" Anak ini menjawab, "Bapak, saya sedang berupaya untuk mengumpulkan air laut ke dalam wadah pasir ini yang sudah saya buat." Lalu Agustinus itu tersenyum. Kemudian dia berkata demikian, "Sampai kapanpun, baik kamu maupun saya atau siapapun orang lain tidak akan pernah bisa untuk memindahkan air laut, kemudian perlahan-lahan dimasukkan ke dalam wadah pasir ini. Pasti tidak akan pernah bisa." Lalu si anak ini berkata demikian, "Demikian pula Pak, apa yang Bapak pikirkan sekarang tentang Tritunggal Maha Kudus, sampai kapanpun Bapak tidak akan pernah bisa memahaminya dan juga menjelaskan kepada orang banyak seturut konsep yang Bapak miliki." Agustinus kaget, tertegun, lalu memandang ke atas sebentar. Selesai memandang ke atas, dia melihat ke bawah dan anaknya sudah tidak ada. Saudara dan saudara yang terkasih, ceritanya selesai ya. Kalau saya teruskan bisa sampai jam 1:15 nih homilinya nih. Iman Tritunggal yang kita pahami kadang-kadang membuat kita bingung atau tidak bisa memahami atau menjelaskan kepada orang lain. Jangankan kepada orang lain yang non-Katolik, yang Katolik sedikit pun saya juga tidak bisa menjelaskan. Iman Tritunggal itu hidup ketika saya menyatakannya pada saat misa hari Minggu, misalnya nanti pada saat syahadat singkat atau aku percaya. Iman tersebut kita imani, kita hayati, dan pokoknya adalah pada saat saya berupaya untuk melaksanakan apa yang disebut dengan iman Tritunggal tersebut. Saat kita pertama kali berjumpa dengan orang yang baru pertama kali kita temui, biasanya khas orang Indonesia adalah saya tersenyum, kemudian mendekati orang tersebut, berjabat tangan, lalu mengatakan nama saya. Lalu mulai perkenalanlah entah pekerjaan saya kenalkan, entah keluarga saya atau tempat tinggal saya dan sebagainya, sehingga menjadi pintu masuk ketika saya berkenalan dengan orang ini. Tetapi yang berbeda terjadi dalam bacaan pertama hari ini. Ketika Tuhan bertemu dengan Musa, dan ketika mereka berkenalan, pada saat itulah Tuhan yang pertama kali menyatakan siapakah saya di hadapanmu. Ia berkata demikian, "Tuhan adalah Allah yang penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Ia menyatakan kebaikannya dan itu dinikmati oleh orang Israel." Maka Musa tidak segan-segan untuk meminta kepada Tuhan, "Jikalau aku telah mendapat kasih karunia di hadapan-Mu ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami, sekalipun bangsa ini, bangsa Israel,
adalah bangsa yang tegar tengkuk. Dan itu dibuktikan oleh Tuhan. Lewat apa? Lewat rahmat-Nya yang terus mengalir dalam diri orang Israel, termasuk Musa, keluar dari Mesir sampai ke tanah terjanji. Itulah rahmat yang dikeluarkan terus-menerus, yaitu pemberian diri Allah, karena Allah sifatnya memang selalu memberi yang terbaik. Maka setelah bangsa Israel pun Allah tetap mewujudkan kasih setia-Nya dengan memberikan anaknya yang tunggal kepada manusia. Maka kata Yesus dalam Injil tadi dikatakan demikian. Ia bercakap-cakap dengan Nikodemus dan Yesus berkata demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bayangkan Bapak Ibu serta saudara-saudari, Allah itu maha baik memberikan putranya, tetapi setelah putranya diberikan kepada dunia, Yesus terangkat ke surga, Yesus pun minta kepada Bapaknya, Bapa, tolong dong berikan Roh Kudus-Mu, supaya apa? Koneksi yang terjadi antara para murid yang sudah baik ini tidak putus. Koneksi yang terjadi antara saya, Yesus, dengan para murid tidak lenyap. Koneksi baik yang terjadi antara mereka bersekutu dengan saya dan engkau sendiri tidak hilang begitu saja. Artinya antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus bekerja satu sama lain untuk apa? Memberikan diri yang terbaik, dan itu bisa dirasakan oleh orang beriman Kristiani sampai dengan saat ini. Sifat keaslian Tritunggal sekali lagi memberikan yang terbaik, dan itu tidak jadi dinyatakan oleh Allah kepada Musa, tetapi juga dialami oleh orang Israel sendiri. Saudara dan saudara yang terkasih, Allah menerjemahkan kebaikan dan sifat aslinya dengan memberi anaknya, mengutus Yesus, kelahiran, pembaptisan, hidup dan karya Yesus, ajaran, mukjizat, semuanya diberikan kepada orang banyak. Supaya apa? Supaya setiap orang kecipratan banyak hal yang baik yang saya bawa dari Bapa saya kepada semua orang yang saya jumpai. Allah memberikan tanpa perhitungan sama sekali, tanpa kalkulasi. Mungkin saja kita pernah mengalami ketika saya berupaya untuk memberikan hadiah untuk seseorang. Bisa terjadi saya akan berpikir, orang ini apakah baik kepada saya? Apakah jasanya kepada saya? Apakah juga orang ini ada dalam circle saya atau lingkungan saya? Kalau dia memang baik, kalau dia memang berjasa, kalau dia ada dalam circle saya, lalu hadiah yang seperti apakah yang saya berikan untuk dia? Ini yang disebut bukan kasih, tapi kalkulasi. Itulah yang membedakan Allah dengan manusia. Saudara dan saudari yang terkasih, refleksi bagi kita pada Hari Raya Tritunggal Maha Kudus adalah seperti yang diungkapkan dalam bacaan kedua, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Ia mengatakan demikian, kalau engkau jemaat Korintus memang percaya sungguh kepada Kristus Yesus, maka terimalah nasihatku, yaitu supaya engkau saling memberi salam kepada satu sama lain. Salam apa? Salam dari semua orang kudus sudah diberikan kepada saya Paulus, dan saya juga memberikan kepada engkau jemaat di Korintus. Maka berikanlah salam yang terbaik kepada siapa? Kepada setiap orang, terutama di antara jemaat Korintus sendiri. Sama seperti kalau dalam Ekaristi yang kita ikuti ya, kadangkala imam membuka perayaan Ekaristi dengan kata-kata kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus selalu menyertai kita. Itu yang diminta oleh Musa, supaya apa? Supaya Allah menyertai bangsa Israel. Itu yang diminta oleh Paulus, supaya apa? Supaya Allah tetap menyertai jemaat di Korintus. Itu juga yang diminta oleh Yesus kepada para muridnya, supaya mereka bersekutu dan Tuhan tetap menyertai mereka. Saudara dan saudara yang terkasih, mari kita bawa pertanyaan reflektif pada minggu ini. Apakah kita
menghidupi iman Tritunggal seperti yang setiap hari Minggu kita nyatakan? Apakah kita juga berupaya terus untuk sabar dan tidak cepat marah, atau bahkan melakukan tindakan yang merusak bagi diri saya sendiri maupun bagi orang lain? Atau apakah saya juga berupaya untuk seperti Allah, lebih banyak mengasihi dan lebih banyak memberi, termasuk memberi yang terbaik kepada orang lain? Mari kita hening sejenak.